aliran-aliran filsafat. Nah, kali ini saya akan mengasih tahu ada beberapa aliran-aliran filsafat yang ingin saya sharing di video kali ini. Oke, sebenarnya aliran filsafat itu sangat banyak, dan di sini saya akan memaparkan beberapa aliran filsafat secara singkat saja ya. Yang pertama, empirisme. Empirisme menekankan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi kita, memahami dunia melalui pengamatan dan percobaan. Seperti halnya seorang ilmuwan yang mengumpulkan data dari eksperimen untuk memahami fenomena alam. Atau jika kita ingin mengetahui apakah air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius, maka kita akan mendidihkan air lalu mengukur suhunya. Pengamatan ini memberikan bukti empiris bahwa air mendidih pada suhu tersebut. Dan filsuf yang mempengaruhi dalam aliran ini adalah John Locke, David Hume. Oke, aliran yang kedua, rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Pengetahuan bisa dicapai melalui pemikiran logis dan deduksi tanpa harus bergantung pada pengalaman indrawi. Seperti seseorang matematikawan yang membuktikan teorema melalui logika dan dedukasi, tanpa perlu melihat atau merasakan bentuk geometris. Contohnya, memahami bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 melalui logika tanpa memerlukan objek fisik untuk dihitung. Tokoh utama atau yang berpengaruh terhadap aliran ini adalah René Descartes, Baruch Spinoza. Yang ketiga, eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan kebenaran individu dan kebebasan. Kebebasan terhadap pribadi seseorang. Setiap orang harus menciptakan makna dan tujuan hidup mereka sendiri. Seperti seseorang seniman yang menciptakan lukisan tanpa pola atau aturan tertentu hanya berdasarkan perasaan dan pandangan sendiri. Atau jika kita memilih karir yang sesuai dengan passion pribadi kita, meskipun bertentangan dengan harapan keluarga atau masyarakat. Dan tokoh-tokoh utama atau yang berpengaruh terhadap aliran ini adalah Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard. Yang keempat, nihilisme. Nihilisme adalah pandangan bahwa kehidupan tidak memiliki makna, tujuan, atau nilai intrinsik. Seperti seseorang yang melihat hidup sebagai permainan yang tidak memiliki aturan dan tujuan yang pasti. Atau ketika seseorang merasa bahwa segala upaya dan perjuangan tidak berarti apa-apa karena apa akhirnya semuanya akan lenyap. Dan tokoh utama yang berpengaruh terhadap aliran ini adalah Friedrich Nietzsche. Meskipun Nietzsche lebih sering dianggap sebagai kritikus nihilisme daripada pengetahuannya. Yang kelima, pragmatisme. Pragmatisme menekankan bahwa kebenaran adalah apa yang bekerja dalam praktik. Teori atau keyakinan dianggap benar jika berguna dan memberikan hasil yang bermanfaat. Seperti seseorang teknisi yang memilih metode perbaikan yang paling efektif
efisien, bukan yang teoritis paling benar. Atau jika kita menggunakan teknik belajar yang terbukti meningkatkan pemahaman dan hasil ujian terlepas dari teori pendidikan yang mendasarinya. Dan tokoh utama yang berpengaruh terhadap aliran ini adalah William James John Dewey. Yang keenam, Stoicisme. Stoicisme mengajarkan pengendalian diri, kebijaksanaan, dan ketenangan batin sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Seperti seorang pelaut yang tetap tenang di tengah badai, fokus pada hal-hal yang bisa dia kendalikan. Ini mengajarkan kita agar tetap tenang dan menerima situasi ketika menghadapi kegagalan, sambil fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan dan diperbaiki. Filsuf yang mempengaruhi terhadap aliran ini adalah Epictetus, Marcus Aurelius. Yang ketujuh, idealisme. Idealisme berpendapat bahwa realitas pada dasarnya bersifat mental atau spiritual. Dunia fisik adalah hasil dari pikiran atau kesadaran. Seperti seseorang penulis yang menciptakan dunia fiksi dalam bukunya, di mana segala sesuatu bergantung pada imajinasi dan konsep mentalnya. Atau dalam pengalaman kita terhadap dunia fisik dibentuk oleh cara kita berpikir dan memahaminya. Filsuf yang berpengaruh terhadap aliran ini adalah Immanuel Kant, Geron Wilhelm Friedrich Hegel. Yang kedelapan, materialisme. Materialisme berargumen bahwa semua yang ada adalah materi dan bahwa segala sesuatu termasuk pikiran dan kesadaran dapat dijelaskan melalui interaksi materi fisik, seperti seorang insinyur yang melihat seluruh dunia sebagai rangkaian mesin yang bekerja berdasarkan hukum fisika. Seperti dalam kehidupan kita menganggap bahwa semua emosi dan pikiran kita adalah hasil dari aktivitas otak dan interaksi kimiawi. Filsuf yang berpengaruh terhadap aliran ini adalah Karl Marx dalam konteks materialisme historis dan dialektis. Yang kesembilan, utilitarianisme. Utilitarianisme adalah teori etika yang menekankan bahwa tindakan yang benar adalah yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Seperti seorang pemimpin yang membuat keputusan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, meskipun ada beberapa individu yang dirugikan. Atau dalam kehidupan kita, mendukung kebijakan publik yang meningkatkan kesejahteraan mayoritas masyarakat, meskipun mungkin tidak sempurna bagi semua individu. Filsuf yang berpengaruh terhadap aliran ini adalah Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Yang ke-10, positivisme. Positivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan fakta empiris, menolak spekulasi metafisik yang tidak dapat diuji secara ilmiah, seperti seseorang peneliti yang hanya mengandalkan data dan bukti empiris untuk menyusun teori ilmiah, seperti kita menggunakan statistik dan penelitian ilmiah untuk membuat keputusan bisnis alih-alih berdasarkan intuisi atau tradisi kita sendiri. Tokoh utama atau filsuf yang berpengaruh terhadap aliran ini adalah Auguste Comte. Nah, jadi dengan menjelaskan beberapa aliran ini, kita dapat melihat bagaimana masing-masing pendekatan memberi cara yang unik untuk memahami dan menjelaskan dunia serta tempat kita di dalamnya. Setiap aliran menawarkan perspektif berbeda yang membantu kita menjelajahi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, pengetahuan, dan moralitas. Terima kasih.